kenal maka tak sayang. Begitulah ungkapan yang sering kita dengar jika disuguhkan hal-hal baru, seperti halnya keberadaan ma'had atau pesantren di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti yang kita ketahui, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memfasilitasi Ma'had Al-Jami'ah bagi seluruh mahasiswa barunya untuk menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan di bidang keagamaan selama 1 tahun pertama. Ma'had ini disebut dengan Pusat Ma'had Al-Jami'ah atau dikenal dengan Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau disingkat dengan MSAA. Sedangkan mahasiswa yang menetap di dalamnya biasa disebut dengan Mahasantri MSAA. Nah, untuk membantu menjawab rasa penasaran teman-teman tentang berbagai kegiatan inti di MSAA, kami sudah merangkumnya dalam 5 kegiatan inti Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Sholat berjamaah. Di urutan pertama ada sholat berjamaah. Mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau lebih dikenal Mahasantri MSAA diharuskan melaksanakan sholat maghrib, isya dan subuh secara berjamaah di masjid. Sedangkan jamaah sholat zuhur dan asyar dilaksanakan secara kondisional. Sebab biasanya pada waktu tersebut sedang melaksanakan kuliah reguler dan berbagai kegiatan kampus lainnya. 2. Shobahul Lughah. Shobahul Lughah yang berarti berbahasa asing pada pagi hari merupakan program kegiatan divisi bahasa yang berisi pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai kelas masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap pagi pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat. Adapun tutor yang mendampingi adalah musyrif-musyrifah masing-masing mabna yang terdiri menjadi 3 kelas, yaitu kelas basic, kelas intermediate, dan kelas advance. 3. Taklim Quran. Taklim Quran adalah kegiatan belajar mengajar dan praktik ilmu tajwid Al-Quran menggunakan kitab Tuhfatul Thulab yang diampu oleh ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah pilihan yang mumpuni di bidangnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pembagian kelasnya ada Iddad, Asasi, Mutawasid, Qiraah, Tartil, dan Tafsir. 4. Taklim Afkar Al-Islamiyah. Kegiatan ini merupakan kegiatan belajar mengajar ilmu fikih menggunakan kitab At-Tazhib dan juga akidah akhlak menggunakan kitab Qomi'ut Tughyan yang juga diampu oleh ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah pilihan yang mumpuni di bidangnya. Sama halnya dengan taklim Quran, kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari dimulai pukul 19.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di hari yang berbeda. Adapun pembagian kelasnya adalah Asasi, Mutawasid, dan Al-Ali. 5. Tashih Al-Quran. Tashih Al-Quran atau istilah lengkapnya Tashih Qiraatil Quran adalah kegiatan setoran mengaji Al-Quran sesuai target masing-masing kelas taklim Al-Quran kepada ustadz-ustazah muswahih-muswahihah di mabnanya masing-masing. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan memanfaatkan jam kosong kuliah reguler. Pemirsa, itulah 5 kegiatan inti Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang harus dilaksanakan oleh mahasantri MSAA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik mahasantri yang saya cintai, saya sebut
adik-adik sebagai mahasantri, karena mahasiswa jika berada di Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang disebut sebagai mahasantri. Predikat yang luar biasa untuk Anda. Saya selaku direktur pimpinan Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapat amanah yang sangat berat untuk memimpin ma'had. Jumlah santrinya kurang lebih 4.000 orang. 4.000 itu macam-macam. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana waktu 1 tahun di ma'had bisa membaca Al-Quran? Ada yang tidak bisa sholat dengan baik. Bagaimana dalam waktu 1 tahun bisa sholat dengan baik? Dan masih banyak tugas-tugas yang harus saya lakukan selaku direktur Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena begitu beratnya tugas yang saya emban ini, maka kami dibantu oleh 11 orang pengasuh, dan kebetulan ada 11 mabna atau hunian tempat tinggal mahasantri untuk putra di sebelah utara, mulai dari Al-Farabi, Khaldun, Muhasibi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, sampai untuk putri Mabna Khadijah, Mabna Fatimatus Zahra, Mabna Asma binti Abi Bakar. Masing-masing hunian itu ditempati oleh 300 sampai 500 mahasantri. Saya harus mengontrol adik-adik selama ada di ma'had, tapi tekanannya kepada aspek akademik, taklim, bukan yang lain. Karena tugas begitu berat, maka direktur dibantu oleh pengasuh, dan pengasuh pun di setiap mabna hunian tempat santri itu dibantu oleh seorang murabbi, murabbiyah. Mereka adalah yang sudah sarjana, pernah menjadi santri dan musyrif di ma'had ini. Murabbi, murabbiyah pun tidak sanggup karena usianya dengan adik-adik tidak selisih jauh, mungkin 4-5 tahun. Maka dalam menjalankan tugasnya yang berat ini, menerjemahkan visi misi ma'had, setelah mendapatkan mandat dari pengasuh, murabbi murabbiyah dibantu oleh musyrif musyrifah. Siapa mereka? Mereka adalah kakak kelas Anda semua, semester 3 ke atas, yang sudah diseleksi tentang kedisiplinannya, kerajinannya, akhlaknya, keaktifannya selama di ma'had. Musyrif musyrifah ini adalah alumni santri, mahasantri yang memiliki potensi, memiliki pengalaman yang di SK langsung oleh rektor untuk mendampingi adik-adik, 1 musyrif musyrifah, 20 mahasantri yang selalu dikontrol oleh musyrif musyrifah. Sehingga dengan demikian tujuan besar ma'had ini dapat berjalan, yaitu bagaimana intelektual adik-adik bisa melakukan nalar yang sehat, sekaligus spiritualnya berkembang dengan baik. Untuk itu adik-adik, supaya paham tentang apa tugas murabbi murabbiyah, musyrif musyrifah, ikuti sesi berikutnya pada ta'aruf mabna malam ini. Jangan beranjak kemana-mana, ikuti ta'aruf mabna bersama MSAA. Lailatukum sa'idah, sa'idah mubarakah. Ahlan wa marhaban bikum, ay ahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidin al-kiram. Ma'akum Firman Nurul Fauzi ala hawa'il mubasyarah, haitsu nuqaddimu lakum ta'aruf al-mabna fi tartib al-barnamij ta'aruf al-ma'had alladhi qad bada'na lailatal amsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailatil mubarakah naltaqi limarra wahida fil barnamij al-mubarak. Asallahu an yu'tiya lana sihhah wal afiyah fi tuli hayatina. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan ta'aruf mabna dalam rangkaian ta'aruf ma'hadi. Ta'aruf mabna ini kita akan mendapatkan berbagai informasi seputar makna dan motivasi agar kita tetap semangat belajar meskipun di kala pandemi, sehingga kita bisa menyongsong kehidupan kita di masa yang akan datang. Ayyuhal musyahidin al-kiram, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya akan mencoba mengecek semangat adik-adik yang ada di rumah terlebih dahulu dengan jargon ma'haduna. Ada yang masih ingat? Ya, ketika saya mengucapkan ma'haduna, maka adik-adik jawab jihadun, wajtihadun, wa mujahadah, Allahu Akbar. Kita coba ya. Ma'haduna, jihadun, wajtihadun, wa mujahadah, Allahu Akbar. Luar biasa. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ada dua narasumber yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau terkenal dengan sifat kalemnya dan juga ahli dalam kitab ini. Beliau adalah Murabbi Mabna Al-Muhasibi. Mari sambut bersama Murabbi Mabna Al-Muhasibi. Beliau yang terhormat Ustadz Ahmad Tajudin SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silahkan duduk Ustadz. Nah, adik-adik semua, mungkin ini pertemuan pertama adik-adik dengan Ustadz Ahmad Tajudin. Beliau ini sangat luar biasa seperti yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin dari segi nama adik-adik sudah tahu ya beliau yang ada di samping saya ini. Kalau boleh tahu Ustaz, jenengan itu sebenarnya asli dari mana Ustaz? Bisa diulangi lagi Mas Firman? Oke. Jenengan itu aslinya dari mana Ustaz? Saya asli dari Kabupaten Pasuruan, tepatnya dekat dengan Taman Safari 2 Indonesia. Masya Yang Allah. terletak di Prigen. Oh, oke. Itu Mas Firman. Oh, oke Ustaz. Berarti teman-teman, terutama yang orang Pasuruan, mungkin nanti bisa main-main ke rumah jenengan gak Ustaz? Insya Allah bisa, tapi karena kan sekarang ini musim pandemi, jadi kita terhalang untuk bertemu, khawatir nanti ada klaster baru. Berarti lockdown terlebih dahulu Ustaz. Bukan lockdown, tapi kita membatasi diri Membatasi untuk physical distancing dan social distancing. Betul sekali Ustaz. Mungkin kita langsung saja Ustaz untuk lebih mengefisienkan waktu. Iya, betul sekali Mas Firman. Ini teman-teman mungkin bertanya-tanya, kalau boleh tahu Ustaz, jumlah santri di Al-Muhasibi itu berapa Ustaz? Baik Mas Firman, saya akan menjelaskan berapa sih mahasantri yang berada di Mabna Muhasibi itu sendiri. Setelah melaksanakan validasi ma'had, terdata sebanyak 233 mahasantri muhasibi Mas Firman. Akan tetapi 2 mahasantri itu tidak melanjutkan dikarenakan suatu hal. Ada yang berpindah ke UB dan ada yang tidak bisa karena suatu hal yang lain. Begitu Mas Firman. Jadi total keseluruhan ada sejumlah 231 yang terdata di Mabna Muhasibi ini. Masya Allah, ada 231 mahasantri. Betul sekali Mas Firman. Mantap sekali. Kalau boleh tahu Ustaz, mereka itu datang dari mana saja Ustaz? Tentunya Mabna kita itu berasal dari penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
Akan tetapi unik di Mabna Muhasibi itu sendiri karena ada mahasantri luar negeri, Mas Firman. Luar negeri Ustaz. Sekitar 8 orang. Masya Allah. Dari mana saja itu Ustaz? Ada yang dari India, ada Afghanistan, Rusia, Gambia, Bangladesh juga ada. Jadi hampir 7 negara yang berada di Mabna Muhasibi ini. Masya Allah. Yang menjadi mahasiswa asing, mahasantri asing. Ya, begitu Mas Firman. Masya Allah. Berarti ma'had kita, kampus kita ini udah go internasional ya Ustaz? Tentunya Mas Firman, dengan adanya mahasantri luar negeri itu membuktikan bahwasanya kelas dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali bukan hanya dari lingkup negeri saja, tapi luar negeri juga bisa masuk ke dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Berarti kita patut berbangga bisa masuk ke kampus tercinta kita ini. Betul sekali. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya nih Ustaz, untuk masalah mabna, di Mabna Al-Muhasibi itu ada berapa kamar Ustaz? Kalau di Mabna Muhasibi sendiri itu berjumlah 44 kamar, terdiri dari 41 kamar mahasantri, 1 kamar murabi dan juga 3 kamar musyrif. Ya, begitu Mas Firman. Kalau boleh tahu per kamarnya ada berapa orang Ustaz? Kalau Mabna Muhasibi sendiri, Mabna Putra terkhususnya itu berjumlah 6 orang. 6 orang. Berbeda dengan Mabna Putri. Mabna itu apa sih? Mabna adalah bangunan. Kalau istilahnya di pondok pesantren itu blok atau asrama blok. Jadi di kita Mabna Putra itu 1 kamar berisi 6 orang. 6 orang. Ini kita dari tadi sudah membahas tentang mahasantri di Muhasibi, kamarnya juga, kondisi yang lainnya juga. Kalau boleh tahu Muhasibi itu siapa dan kenapa Mabna kita ini dikasih nama Al-Muhasibi Ustaz? Motivasinya. Betul sekali. Iya. Sebelum saya menjelaskan dari filosofi nama Muhasibi sendiri yang menjadi identitas Mabna kita, Mabna untuk Muhasibi masa jihad 2020-2021 perlu diketahui bahwasanya jumlah dari semua mabna atau bangunan yang menjadi anggota dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini berjumlah 11 mabna, 11 bangunan. Dan Mabna Muhasibi sendiri menjadi mabna yang sangat baru karena baru boleh ditempati tahun 2019 dan tahun 2020 juga tidak bisa ditempati karena kondisinya tidak memungkinkan masa pandemi. Mabna Muhasibi, kenapa kok dinamai Muhasibi? Mabna Muhasibi karena pendiri kampus ini, pendiri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini menginginkan agar mahasantri dapat meniru teladan dari tokoh Muhasibi. Muhasibi itu siapa? Nama aslinya Abu Abdillah Al-Harith Ibnu Asad Al-Anazi Al-Basri. Beliau ini hidup semasa dengan Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi sekitar tahun 300 Hijriah. Dari namanya tersebut kok nggak ada kata-kata Al-Muhasibi. Itulah uniknya orang Arab. Jadi kalau di Indonesia itu kan misalkan nama Abdul Karim dipanggil Dul Karim, Abdul Hamid dipanggil Dul Hamid. Kalau di orang-orang adatnya orang Arab itu berbeda. Karena apa? Karena mereka pakai lakob. Muhasibi dijuluki nama seperti itu karena beliau sangat sering berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, sehingga orang-orang menyebut namanya itu adalah Muhasibi karena saking seringnya mengintrospeksi diri. Begitu Mas Firman.
Oke, berarti cita-citanya pendiri Ma'had ini, terutama Mabna ini, ingin menjadikan mahasantri muhasibi ini menjadi muhasibi baru Betul di era sekali. milenial seperti ini. Yang dapat bermanfaat untuk umat dan juga bangsa ini. Nah, Masya Allah. Jadi itulah harapan kenapa Mabna ini dikasih nama dengan Al-Muhasibi. Betul sekali. Nah, kemudian Ustadz, tentunya dalam Mabna kita ini pasti ada komponen-komponen atau mungkin semacam struktur kepengurusan, Ustadz. Iya, Nah, betul itu sekali. seperti apa di Mabna kita struktur kepengurusannya? Kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang struktur kemahatan yang berada di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini. Sekarang saya ingin menekankan lagi bahwasanya struktur dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, teratas ada Mudirul Ma'had. Mudirul Ma'had dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Di bawahnya beliau ada para pengasuh yang berjumlah 11 sesuai mabna. Jadi 9 itu pengasuh putra dan 2 bunyai, dan 9 para kiai, 2 bunyai ya. Kemudian di bawahnya pengasuh ada murabiyah. Lah, dulu saya ketika jadi mahasantri, perlu diketahui Mas Firman bahwasanya saya itu alumni dari MSA ini juga. Jadi dulu saya juga jadi mahasantri. Itu berpikir, murabi itu apa? Kalau dari dilihat maknanya, murabi, pendidik, ya, pengembang. Tapi ketika saya sudah menjalani kegiatan kemahatan selama kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, oh ternyata posisi murabi ini kalau di pondok pesantren pada umumnya seperti ketua asrama yang mengurusi kegiatan-kegiatan yang berada di asrama tersebut. Jadi posisi saya itu seperti itu. Posisi murabi bertanggung jawab atas kesuksesan acara-acara yang di Mabna, terkhusus Mabna Muhasibi ini. Kemudian di bawahnya murabi itu ada musyrif. Dulu saya juga bertanya, kok ada musyrif? Istilah musyrif itu seperti apa? Kalau dilihat dari maknanya itu kan isim fa'il, musyrif, pembimbing. Siapa yang dibimbing? Itu mahasantri kalian yang ada di rumah. Mahasantri Muhasibi 2020-2021. Jadi tugasnya musyrif ini apa? Seperti pengurus yang ditugaskan untuk mendampingi mahasantri agar ketika mahasantri bingung terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Ma'had bisa langsung menghubungi para musyrif. Dan kemarin sudah dibagikan teman-teman bahwasanya kita sudah masuk grup WA Al-Muhasibi, Official Muhasibi, dan juga masuk WA grup pendamping musyrif. Ya, di situ adik-adik bisa menggali segala informasi terkait dengan kemahatan. Jadi ketika mahasantri itu bingung, oh placement test dilaksanakan tanggal berapa, itu bisa langsung tanya ke musyrifnya, musyrif pendampingnya. Kemudian setelah musyrif itu ada mahasantri, baru mahasantri Mabna Muhasibi itu jumlahnya tadi sudah saya sebutkan sebanyak 231 orang. Betul sekali. Begitu Mas Firman, struktur kepengurusan dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Dari mudir, para pengasuh, kemudian murabiyah, musyrif, musyrifah, kemudian mahasantri, di situ ada namanya staf. Nah, staf ini bertugas untuk apa? Untuk administrasi. Segala yang berhubungan dengan administrasi itu yang staf yang mengurusi. Begitu. Staf idarah, betul sekali. Yang mengurusi tashih Al-Quran, menginput data, kemudian merekap nilai, taklim juga. Itu tugasnya staf idarah. Begitu Mas Firman. Kemudian kalau musyrif itu kan ini banyak Ustaz. Terus kan? Mabna itu banyak. Apakah itu hanya satu divisi atau ada pembagiannya?
Kalau untuk divisi sendiri itu yang pertama Mas Firman, ada divisi bahasa. Di Mabna Muhasibi ini ada 4 orang yang berada di divisi bahasa. Kemudian ada divisi ubudiyah. Itu ada 3 musyrif yang bertugas. Setelah divisi ubudiyah ada divisi ta'limul afkar, ada divisi ta'limul Quran, ada divisi katrio. Katrio itu apa Mas Firman? Katrio itu kerumah tanggaan. Pokoknya yang berhubungan dengan inventaris mabna, kemudian olahraga, kebersihan mabna, itu katrio yang bertugas. Selanjutnya ada keamanan, divisi keamanan. Biar mabna ini itu aman dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Mas Firman. Masya Allah, itulah susunan struktur kepengurusan di Mabna Al-Muhasibi. Jadi ada berapa komponen, begitu pula dengan musyrifnya itu ternyata dibagi-bagi teman-teman semua ke dalam beberapa divisi. Nah, selanjutnya ini untuk masalah kegiatan taklim Ustaz. Sekarang kondisi sedang pandemi, dan kemarin juga di Ta'aruf Hadis sudah disinggung sedikit masalah taklim daring ya Ustaz. Betul. Nah, itu seperti apa konsepnya kalau di Mabna Al-Muhasibi Ustaz? Untuk taklim, karena masa sekarang itu pandemi, jadi dipangkas agar taklim ini tidak memberatkan mahasantri, sehingga materi taklim kemudian teknis taklim itu dikemas agar supaya mahasantri dapat mengakses materi taklim dengan mudah, singkat, padat, dan jelas. Dari yang sebelumnya itu taklim bahasa dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai Jumat, ketika sebelum pandemi itu dipangkas menjadi 1 bulan 2 kali, hanya 2 kali, dan itu sudah disusun oleh divisi bahasa pusat sehingga dapat mencakup yang sebetulnya itu 5 hari dipangkas menjadi 1 bulan 2 kali. Tapi substansinya insya Allah dapat tersampaikan dengan baik. Berarti tetap isi materinya tetap sama. Tapi dipangkas sehingga mahasantri mampu mengakses dari materi yang telah di-share di link video itu dengan mudah, tanpa adanya kuota yang habis, sinyal tidak ada. Kita sebagai penyedia dari materi itu juga memikirkan bagaimana mahasantri tidak terbebani dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di Mabna ini, terutama di Ma'had ini. Begitu pula mungkin dengan taklim Quran dan taklim afkar juga bisa. Begitu juga dengan taklim Al-Quran dan juga taklim afkar. Taklim Al-Quran yang seharusnya 1 minggu itu dilaksanakan 2 kali, sekarang dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Begitu juga dengan taklim afkar, 1 minggu 1 kali. Kalau taklim afkar dilaksanakan Senin malam, mulai jam 19.30 sampai jam 20.15. Jadi cuma 45 menit. Padahal biasanya itu sampai jam 9 biasanya. Iya, betul sekali. 1,5 jam biasanya. Kemudian untuk taklim Al-Quran itu dilaksanakan hari Rabu. Jamnya sama, mulai pukul 19.30 sampai 20.15 waktu Indonesia Barat. Gitu. Iya, bagian barat. Ya, seperti itu. Mungkin itu Ustaz ya, tentang kegiatan Ma'had di gambaran kita, gambaran umumnya. Kalau boleh tahu juga Ustaz, ini kan tadi jenengan ngasih tahu bahwasannya melalui video ya. Melalui video. Di mana kita bisa mengakses video itu Ustaz? Untuk media yang digunakan untuk taklim daring ini, kalau Mabna Muhasibi sendiri pakai akun live streamingnya Mabna YouTube Al-Muhasibi Official gitu ya. Kemudian nanti untuk penguploadan video itu juga di situ. Selain langsung di YouTube, nanti akan di-share linknya melalui grup yang ada di mahasantri. Ya, Bisa grup pendampingan juga bisa dengan grup pendamping. Begitu Mas Bram. Sehingga
Mahasantri tidak bingung, saya mau mengakses materi tentang taklim Al-Quran, sudah disiapkan linknya, tinggal ngeklik langsung muncul materinya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini konsep taklim daring ini sangat humanis sekali Ustaz. Sangat Dan humanis. insya Allah tidak akan membebani adik-adik yang ada di rumah. Ya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu juga Ustaz, ini kalau kita misalkan tidak ikut taklim daring, itu nanti efeknya seperti apa Ustaz? Pertanyaan ini telah diungkapkan kemarin sama mudir dan sudah dijelaskan bahwasanya ketika ada mahasantri yang tidak melaksanakan taklim sampai beberapa kali, tidak melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama taklim, maka konsekuensinya nanti akan di semester 3 dan seterusnya sampai semester 8 tidak dapat menginput mata kuliah keislaman. Contohnya tidak bisa menginput mata kuliah ulumul hadis, ulumul Quran, studi hadis, studi Quran, studi fikih, begitu Mas Firman. Tidak bisa. Karena itulah kenapa Ma'had berintegrasi dengan fakultas agar supaya yang di fakultas dengan yang di Ma'had bisa berjalan dengan serasi dan seimbang. Integrasi antara keilmuan agama dengan keilmuan umum berarti Begitu, Masya betul Allah. sekali. Dan itulah cita-cita dari kampus kita ini guys. Ya, betul sekali. Masya Allah. Jadi bagi adik-adik yang ada di rumah meskipun dalam kondisi daring, jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan tersebut karena kita sudah menyusunnya secara humanis dan insya Allah mudah untuk diikuti oleh adik-adik semua. Nah, mungkin itu perbincangan kita dengan Murabi Mabna Al-Muhasibi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan berbagai informasi yang sangat bermanfaat insya Allah Ustaz. Ya. Nah, mungkin sedikit saja kita kenalkan dulu terlebih dahulu Ustaz tentang jargonnya. Jargon Al-Mabna Al-Muhasibi. Karena kita sendiri punya jargon guys. Bisa. Tadi saya sudah sampaikan jargon Ma'had. Sekarang kita kenalkan jargon Mabna Al-Muhasibi. Jika saya bilang Al-Muhasibi, maka jawabannya adalah keep spirit and think positive. Anada. Mungkin bisa dicoba Ustaz? Bisa. Oke, kita sama-sama ya Ustaz. Iya, siap. Al-Muhasibi, keep spirit and think positive. Anada. Nah, di kata akhir ada anada. Ingat adik-adik harus percaya diri. Anada inilah saya dan kita pasti bisa. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih telah menyampaikan informasi kepada adik-adik yang ada di rumah. Ya. Semoga adik-adik bisa menerimanya dengan baik. Amin. Dan semua adik-adik yang ada di rumah meskipun dalam kondisi seperti ini tetap bisa semangat. Betul. Begitu juga akhirnya nanti adik-adik bisa lulus Ma'had. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang di rumah juga ikut amin juga ya. Iya. Karena ketika kita doa kalian tidak mengaminkan sama saja. Oh iya seperti itu. Masya Allah. Nanti adik-adik untuk lebih jelasnya ingin lebih kenal dengan murabi kita nanti bisa di PC langsung ya Ustaz. Ya bisa. Ataupun nanti bisa ketemu langsung dengan beliau Ustaz Ahmad Tajuddin SPD. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama, Mas. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin jenengan bisa kembali lagi ke tempat semula. Nanti akan dilanjutkan dengan materi dari pengasuh. Betul sekali. Terima kasih Ya, Ustaz. sebelumnya saya undur diri, mohon maaf atas segala khilaf dan salah tingkah dan kata-kata. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, narasumber kita yang pertama telah menyampaikan materi dengan baik. Sekarang kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua yang tak kalah luar biasanya. Kita langsung saja, pemateri yang kedua atau narasumber kita yang kedua adalah pengasuh dari Mabna Al-Muhasibi sendiri. Mari kita sambut bersama beliau yang terhormat Kiai Izzuddin MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Silakan duduk Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah
Wa khairin daiman, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman semua, narasumber yang ada di samping saya ini merupakan pengasuh dari Mabna Al-Muhasibi, dan beliau ini orangnya sangat luar biasa sekali. Kalau nggak salah saya dengar jenengan itu ahli dalam bidang munakahat, Ustaz. Dosen fikih munakahat. Dosen fikih munakahat, masya Allah. Berarti masalah keluarga bisa terselesaikan dengan jenengan, Ustaz. Insyaallah gitu. Insya Allah, masya Allah. Oke, Ustaz. Mungkin kita langsung saja nih, Ustaz. Sekarang kita ini kan lagi dalam kondisi daring, kondisi pandemi. Mungkin teman-teman mahasantri ada rasa putus asa atau mungkin gimana ya dengan menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin jenengan bisa ngasihkan motivasi kepada teman-teman mahasantri agar mahasantri tetap semangat, Ustaz. Terima kasih. Jadi setiap hal yang terjadi di dunia ini itu bisa memiliki sisi negatif, bisa juga memiliki sisi positif. Jadi banyak orang itu terlalu fokus pada sisi negatif dalam kehidupan ini. Kalau sudah mindsetnya itu adalah mindset negatif, maka semua kehidupan yang dia hadapi dunia ini ya menjadi sesuatu yang gelap di hadapan dia. Tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, seberat apapun kondisi hidup kita harus senantiasa berusaha untuk mencari hikmah dan sisi-sisi positif dalam setiap peristiwa. Saya bisa pastikan bahwa Anda mahasiswa baru angkatan tahun 2020, tahun 2021 adalah orang-orang yang istimewa karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah pengalaman hidup, belajar, mencari ilmu dalam situasi seperti ini. Kalau Anda semuanya mampu melewati cobaan ini, kondisi ini dengan baik, maka saya pastikan Anda akan memiliki pengalaman yang lebih dari mahasiswa-mahasiswi yang tidak mengalami situasi seperti ini. Karena dengan kondisi seperti ini Anda akan sanggup dan dipaksa untuk sanggup hidup dalam dunia yang nyata dan tidak nyata. Dalam situasi yang seperti ini Anda akan dipaksa untuk menjadi orang yang terampil mencari ilmu dengan semua media yang ada, baik itu sifatnya offline ataupun online. Dan ini hikmahnya, Anda dipaksa juga untuk memanfaatkan HP di tangan Anda yang mungkin sebelum peristiwa ini melanda dunia menjadi setan-setan gepeng Anda karena habis waktunya untuk main game atau melakukan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan dunia akademik. Maka momen ini akan memaksa Anda menjadi orang-orang yang bijak untuk mencari ilmu lewat handphone ataupun laptop Anda masing-masing. Saya kira itu. Masya Allah, betul sekali. Berarti kita nggak boleh putus asa, Ustaz. Wah, boleh. Oh, putus asa itu sifatnya setan. Sifatnya setan. Berarti masih banyak sisi positif yang bisa kita raih, Ustaz. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mungkin ada tambahan lagi biar teman-teman mahasiswa yang di rumah tetap semangat gitu, Ustaz. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah sebuah karunia yang besar dan luar biasa. Karena di Indonesia ini hanya sekitar di bawah 20% anak-anak lulusan SMA yang diberikan nikmat bisa melanjutkan kuliah. Coba Anda lihat kanan kiri yang di desa-desa, berapa orang di kampung Anda yang oleh orang tuanya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut di perguruan tinggi. Dan Anda adalah satu di antara sekian banyak orang yang istimewa diberikan nikmat ini. Maka gunakan nikmat itu untuk menjadi batu loncatan Anda, menjadi insan-insan kamil yang memiliki kemampuan intelektualitas, spiritualitas, dan akademik yang mumpuni untuk hidup di masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Saya kira begitu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan Ustadz ini. Mungkin bagi teman-teman yang ada di rumah, sebagaimana tadi telah disampaikan Ustadz, jadi tetap semangat, insya Allah pasti ada hikmahnya Ustadz di segala kekurangan. Pasti ada. Mungkin demikian Ustadz, atau Ya. ada yang mau ditambahkan lagi biar teman-teman santri tetap semangat gitu Ustadz. Saya ingin menutup
sambutan saya selaku pengasuh Anda, pengasuh virtual Anda di Mabna Al-Muhasibi. Mabna Anda adalah mabna yang paling baru di kampus kita. Dan kalau Anda nanti diberikan kesempatan hadir dan masuk ke mabna Anda, maka dari mabna inilah Anda bisa melihat kota Malang, keindahannya di malam hari. Nah ini karena situasi seperti ini Anda tidak bisa merasakan kenikmatan tinggal di mabna, maka hadirkan ruh Anda untuk senantiasa melekat dengan mabna ini dan mengikuti semua aktivitas yang sudah didesain oleh mudir, oleh MSAA untuk kemajuan masa depan Anda dengan senantiasa mengerahkan semua potensi jihad, ijtihad, dan mujahadah Anda sebaik mungkin. Jihad dengan tenaga, ijtihad dengan pikiran, mujahadah dengan hati dan jiwa yang penuh untuk mengikuti semua aktivitas di MSAA, khususnya di Mabna Al-Muhasibi. Saya yakin Anda akan menjadi orang-orang hebat yang mampu mewarnai dunia ini dengan ilmu, akhlak, dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas materinya, atas motivasinya. Semoga adik-adik yang ada di rumah ini tetap semangat sehingga mereka bisa menjadi penerus dari perjuangan jenengan, perjuangan dari nama Al-Muhasibi itu sendiri. Betul sekali. Mungkin agar lebih afdal Ustaz ya, karena ini sudah di akhir acara, kami mohon dengan untuk membacakan doa. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kekuatan, dan ilmu yang berbarokah. Ya, terima kasih. Jadi saya tutup sambutan saya pada malam hari ini dengan membaca doa yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya, yang beliau persembahkan doa ini untuk murid-murid beliau. Saya bacakan doa ini dengan harapan mudah-mudahan spirit doa ini mengiringi perjalanan kita semuanya di dalam mencari ilmu di masa seperti ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Salam untuk ayah ibu Anda. Saya kirimkan Fatihah dari majelis ini dengan harapan mudah-mudahan semua orang tua kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kemampuan membimbing kita untuk melampaui dan melewati tugas kita belajar 4 tahun ke depan. Amin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani a'ammahu wa minal lutfi a'dabahu. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina ya Allah. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana wa qrim bil afiyati ghada'ana wa asalana waj'al lana rahmatika masirana wa ma'alana wasrif sijala 'afwika 'ala dhunubina wa munna 'alaina bi islahi 'uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma tsabbitna 'ala nahjil istiqamah wa 'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khafif anna thiqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar waqfina ma ahammana fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar washif anna syarral asrar wa kaidal fujjar wa aqtim liqabana wa liqaba abaina wa ummahatina minan nar bi rahmatika ya aziz ya jabbar wa ya karim wa ya sattar wa ya khaliqal layli wan nahar. Khalisna min hammid dunya wa min 'adzabil qabri wan nar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan motivasi bagi kami semua. Semoga jenengan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Monggo mungkin kembali ke depan. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan bersama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan tetap semangat bagi adik-adik yang ada di rumah. Sekali lagi kita coba jargon adik-adik semua. Jargon Mabna Al-Muhasibi. Al-Muhasibi, keep spirit and think positive. Anada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lakum syukron ala husni ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Begitulah ungkapan yang sering kita dengar jika disuguhkan hal-hal baru, seperti halnya keberadaan ma'had atau pesantren di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti yang kita ketahui, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memfasilitasi Ma'had Al-Jami'ah bagi seluruh mahasiswa barunya untuk menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan di bidang keagamaan selama 1 tahun pertama. Ma'had ini disebut dengan Pusat Ma'had Al-Jami'ah atau dikenal dengan Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau disingkat dengan MSAA. Sedangkan mahasiswa yang menetap di dalamnya biasa disebut dengan Mahasantri MSAA. Nah, untuk membantu menjawab rasa penasaran teman-teman tentang berbagai kegiatan inti di MSAA, kami sudah merangkumnya dalam 5 kegiatan inti Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 1. Sholat berjamaah. Di urutan pertama ada sholat berjamaah. Mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau lebih dikenal Mahasantri MSAA diharuskan melaksanakan sholat maghrib, isya dan subuh secara berjamaah di masjid. Sedangkan jamaah sholat zuhur dan asyar dilaksanakan secara kondisional. Sebab biasanya pada waktu tersebut sedang melaksanakan kuliah reguler dan berbagai kegiatan kampus lainnya. 2. Sobahul Lughah. Sobahul Lughah yang berarti berbahasa asing pada pagi hari merupakan program kegiatan divisi bahasa yang berisi pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai kelas masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap pagi pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat. Adapun tutor yang mendampingi adalah musyrif-musyrifah masing-masing mabna yang terdiri menjadi 3 kelas, yaitu kelas basic, kelas intermediate, dan kelas advance. 3. Taklim Quran. Taklim Quran adalah kegiatan belajar mengajar dan praktik ilmu tajwid Al-Quran menggunakan kitab Tuhfatul Thulab yang diampu oleh ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah pilihan yang mumpuni di bidangnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pembagian kelasnya ada iddad, asasi, mutawasid, qiraah, tartil, dan tafsir. 4. Taklim Afkar Al-Islamiyah. Kegiatan ini merupakan kegiatan belajar mengajar ilmu fikih menggunakan kitab At-Tazhib dan juga akidah akhlak menggunakan kitab Qomi'ut Tughyan yang juga diampu oleh ustaz-ustazah mu'alim-mu'alimah pilihan yang mumpuni di bidangnya. Sama halnya dengan taklim Quran, kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari dimulai pukul 19.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di hari yang berbeda. Adapun pembagian kelasnya adalah asasi, mutawasid, dan al-ali. 5. Tashih Al-Quran.
Tasfih Al-Quran atau istilah lengkapnya Tasfih Qiraatil Quran adalah kegiatan setoran mengaji Al-Quran sesuai target masing-masing kelas taklim Al-Quran kepada ustadz-ustazah muswahih-muswahihah di mabnanya masing-masing. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan memanfaatkan jam kosong kuliah reguler. Pemirsa, itulah 5 kegiatan inti Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang harus dilaksanakan oleh mahasantri MSAA. Semoga bermanfaat.